Tetapi yang kita mau lakukan dalam hidup ini adalah bagaimana sesungguhnya kita terus membawa hidup kita memuji Tuhan, memuliakan Allah, menyembah Tuhan. Bapak-bapak yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, pagi yang teduh ini kami menghadap kepadamu mengucapkan syukur bahwa Tuhan begitu baik kepada kami. Dan di pagi ini juga Tuhan, kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, bahkan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, Roh kebenaran Allah, tolonglah kami, tuntunlah kami, sertailah kami, supaya kami boleh memahami firman ini dengan baik. Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu. Berfirmanlah, sebab kami sesungguhnya sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 103, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 103, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca mendengarkannya, diberkati kita yang melakukannya dalam hidup. Haleluya. Amin. Kaum Bapa yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah sering mendengar kata pujian. Bahkan sering juga kita mengatakan, saya mau pergi memuji Tuhan. Nah, dalam konsep dan mindset kita tentang memuji itu hanya berkaitan soal menyanyi. Atau kadang-kadang kita fokuskan pada kata paduan suara, vokal grup, solo, trio, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kita mau disadarkan oleh firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, bahwa memuji Tuhan itu bukan sekedar atau batasan paduan suara, vokal grup, solo, trio, dan lain-lain sebagainya. Tapi memuji Tuhan itu adalah mencakup seluruh kehidupan. Dan itu yang mau dikatakan oleh Mazmur 103 dalam bacaan kita tadi. Bagaimana sesungguhnya seorang Daud yang adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah mengajak seluruh hidupnya. Itu ternyata kita bisa baca dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi
Daud di sini mengajak seluruh hidupnya, jiwanya, batinnya, raganya, untuk mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi tidak hanya pada satu bagian tubuh kita saja, tetapi memuji Tuhan itu adalah mencakup seluruh kehidupan ini. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terkecuali. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Daud mengajak seluruh batin jiwanya, hidupnya untuk memuji Tuhan? Karena Daud merasakan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupannya. Tuhan hadir dalam seluruh aktivitas, setiap napas yang dihirup dan dihembuskan oleh Daud. Dia merasakan Tuhan hadir di situ. Dan karenanya tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak memuji Tuhan. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan tidak boleh serta-merta kita lupakan. Boleh kita, kaum bapa, saudara-saudara, mereview kembali ke belakang perjalanan hidup ini. Adakah sedikit saja alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita dilupakan oleh Allah? Tuhan tidak peduli kepada saya. Tidak ada, saudara-saudara. Kita berdoa, kita memohon, kita meminta, seperti katakan oleh firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi. Pernahkah Tuhan tidak melawat kehidupan kita? Saya kira kalau saya katakan tadi, mari kita review ke belakang kembali perjalanan hidup ini. Adakah Tuhan meninggalkan kita sedetik pun? Boleh-boleh saja kita mungkin pernah melupakan kebaikan orang kepada kita. Banyak orang berlaku baik kepada kita selama ini. Boleh-boleh saja kita lupakan. Tetapi kebaikan Allah tidak ada alasan bagi kita untuk melupakan itu. Itu yang mau dipersaksikan oleh Daud kepada segenap kita yang mendengarkan firman Allah pada kesempatan ini. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Selanjutnya, apa yang mau disaksikan oleh Daud dalam bacaan kita? Bahwa Tuhan itu mengampuni segala kesalahanmu, dalam ayat yang ketiga. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Bahkan dalam endingnya pasal 5 dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Sempurna pemeliharaan Tuhan, sempurna lawatan Tuhan, sempurna perhatian Tuhan terhadap hidup kita. Dan karenanya Pemazmur mengajak kita, Daud mengajak kita untuk membawa seluruh hidup kita memuji Tuhan. Sekalipun saudara-saudara, kaum bapa yang kekasih dalam Tuhan, kita benar-benar bergumul sampai hari ini karena adanya virus COVID-19. Semua orang bergumul. Bahkan orang sudah hampir putus asa. Karena apa? Belum ada obat yang ditemukan untuk menangkal virus ini, untuk melawan virus ini. Begitu banyak orang mati, begitu banyak orang sakit. Tetapi sebagai umat Allah, sebagai pribadi yang percaya kepada Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah mengalahkan segala kuasa di dunia ini, dan dia yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi, datang menyapa kita, datang menguatkan kita,
datang menopang kita, datang memelihara kita. Sehingga dikatakan dalam ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tidak ada yang dapat kita takutkan dalam dunia ini. Jalani kehidupan ini dengan optimis bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus adalah orang-orang yang tidak takut. Ya. Tetapi bagaimana sesungguhnya anjuran-anjuran pemerintah yang adalah wakil Allah di dunia ini harus kita ikuti. Ya. Bukan berarti bahwa ya karena ada Tuhan tidak perlu pakai masker, tidak usah social distancing, tidak usah cuci tangan. Ya. Tetap kita ikuti semua protokol kesehatan itu. Sambil yang paling utama adalah berserah kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan tipe kita bukan tipe yang menyerah. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Ada perbedaan antara menyerah dan berserah. Menyerah itu berarti tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi berserah adalah membawa seluruh hidup kita pertanggungjawabkan di tangan Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya. Tetapi yang kita mau lakukan dalam hidup ini adalah bagaimana sesungguhnya kita terus membawa hidup kita memuji Tuhan, memuliakan Allah, menyembah Tuhan. Baik itu dalam pujian, dalam doa, dalam membaca Alkitab. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam rumah tangga. Bahkan dalam ibadah-ibadah hari Minggu yang harus disiarkan melalui virtual, live streaming. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki alat seperti ini, bisa melalui renungan-renungan yang dikirimkan oleh majelis gereja ke rumah tangga kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan melawat kita, mengelola segala pergumulan yang kita alami dari hari ke hari, khususnya dalam menghadapi gumul seluruh dunia di sekitar virus COVID-19 ini. Kita punya Allah yang hebat, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang sudah datang mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan Dia yang bertahta dan yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan karenanya hidup kita sudah dilawat Tuhan. Ada jaminan pengampunan, ada jaminan kehidupan yang kekal. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Dan karenanya jalani kehidupan ini dengan baik. Dan terus kita selalu membangun komunikasi dengan Tuhan, selalu karib dengan Tuhan dari hari ke hari, sehingga kita dapat menjalani hidup ini tanpa ada beban sedikit pun, sebab kita terus dekat dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam hidupnya, dan itu yang disaksikan oleh Daud dalam hidupnya kepada kita, yang dituangkan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Itu juga yang harus kita lakukan dalam hidup ini, mengajak seluruh hidup kita untuk memuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kaum Bapa yang kekasih dalam Tuhan, bekerja dengan baik, jalani kehidupan dengan baik, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami alami di pagi ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan ini akan menguatkan kami menjalani kehidupan, dan terus kami berserah kepadamu. Biarlah kiranya seluruh hidup kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab kami sudah merasakan kebaikan Allah. Kami sudah menerima pengampunan dosa. Hidup kami telah ditebus dari liang kubur, dan memperlengkapi kami dengan mahkota kemuliaan, memuaskan hasrat kami dalam masa muda kami, seperti pada burung rajawali. Terima kasih untuk firman yang menghidupkan ini. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang terus dibaharui, terus dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa untuk segenap kaum Bapa di jemaat Barabaraya ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau topang mereka sebagai kepala rumah tangga.
supaya mereka dapat menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, mengarahkan istri dan anak-anaknya, cucu-cucunya hanya kepada Kristus yang hidup. Sehingga dengan demikian rumah tangga kami senantiasa bersama-sama bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan Allah. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak cucu kami. Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Biarlah kiranya anak cucu kami ini menjadi kesayangan Tuhan, menjadi anak-anak yang terus mempersaksikan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh kaum Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat membawa hasil yang memuaskan demi dipakai untuk memuji memuliakan nama-Mu dan juga dipakai untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan keluarga. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Tuhan yang akan menolong seluruh umat manusia dalam menghadapi pergumulan di sekitar COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan melawat bumi ini, Tuhan melawat bangsa kami, Tuhan melawat keluarga kami, Tuhan melawat segenap kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita di pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tolonglah jiwa kami.